Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memungkinkan kita untuk hadir dalam kegiatan Diklat pada hari ketiga Komunitas Belajar Majahi SD Negeri Togong 02. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memasuki inti acara, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Miftahul Hadi SPD selaku pemateri kita pada siang hari ini. Ibu Rujiani selaku kepala sekolah yang ini izin karena ada kegiatan, dan Ibu Siti Mustiah selaku ketua Kombel Kokul Majahi. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Diklat yang telah hadir di siang hari ini. Saya, Sonia Nurhidayah, akan menemani Bapak Ibu semua dalam kegiatan Diklat mempersiapkan pembelajaran inovasi berbasis AI dengan Gemini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan susunan kegiatan pada sore hari ini. Pertama pembukaan, sambutan, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, kemudian kita ada penutup. Dan saya perlu sampaikan bahwa kegiatan pada siang hari ini untuk mengisi RHK pada nomor 7, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknik yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan poin 8. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang kedua, sambutan dari Ketua Kokul, yaitu Ibu Siti Mustiah. Halo Ibu Siti Mustiah, sudah siap? Nggih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Syukurawo, Bapak Guru hebat semuanya, dan Bapak Kepala Sekolah ada tadi ya, Bapak siapa tadi? Bapak Martono ya kalau nggak salah ya. Terima kasih panjenengan semua masih stay on ya dari hari pertama, kedua sampai ketiga ini Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah sungguh luar biasa. Saya di sini sebagai Ketua Kokul mengucapkan selamat datang, terus bergabung nanti sampai akhir acara, dan selamat datang buat Bapak Miftahul Hadi ya, ini yang kedua nggih Bapak nggih, sungguh luar biasa ilmunya untuk hari ini, karena kita tahu juga nanti ya kalau kita dengar kabar-kabar sedikit-sedikit nanti di kurikulum deep learning itu dari Bapak Abdul Mukti itu kita ada kalau nggak salah usulan dari Bapak Wakil Presiden ya, ada AI ya tadi ya, itu sama coding itu kalau nggak salah ada, makanya kita sungguh luar biasa kombel kita curi start ya, kita belajar dulu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga, tapi ini akan lebih mendalam lagi untuk trik-triknya yang akan diajari oleh Bapak Miftahul Hadi tentang AI. Saya rasa cukup sekian dari saya, terima kasih Bunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia atas sambutannya. Kita langsung saja kepada acara inti kita, yaitu adalah pemaparan dari Bapak Miftahul Hadi dengan judul mempersiapkan pembelajaran inovasi berbasis AI dengan Gemini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini materi yang baru sebenarnya. Kemudian Bapak ini sudah ada pelatihan begitu nggih Pak Nggih? Nah, kita nanti akan simak proses-prosesnya, kemudian nanti ada juga uji kompetensinya Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama nanti dari Majahi, yang kedua dari Google. Nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Miftah sendiri. Mari kita sambut dengan meriah Bapak pemateri kita, Bapak Miftahul Hadi. Kami persilahkan.
Oke, terima kasih Bu Sonia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, sebelum saya memulai materi siang hari ini supaya lebih semarak ya, saya ada satu pantun Bu Sonia. Memetik Bapak, bunga monggo. di tepi, saya ulangi ya, memetik bunga di tepi rawa, Cakep. alangkah semerbak bunga melati. Cakep. Selamat siang Bapak Ibu guru istimewa, kita bertemu di Kombel Majahi SD Tlogowungu 02 Pati. Oke, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Kombel Majahi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama, berbagi praktik baik, berbagi pengalaman tentang pembelajaran berbasis AI dengan Gemini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sonia yang telah membersamai kegiatan kita siang hari ini. Terima kasih kepada Bu Rujiani selaku Kepala SD Tlogowungu 02 dan Bu Siti Mustiah selaku Ketua Komunitas Belajar Majahi. Pertama dan utama Bapak Ibu, kita sampaikan ucapan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dari Allah kita senantiasa mendapat nikmat kesehatan sehingga sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini yang sejatinya siang hari adalah waktu yang tepat untuk Bapak Ibu untuk istirahat ya karena hari Jumat, karena pulangnya agak awal sehingga Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk belajar pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Bapak Ibu guru istimewa, peserta diklat di Kombel Majahi, perkenankan siang hari ini saya akan membawakan sedikit materi seperti yang disampaikan Bu Siti Mustiah tadi. Benar bahwa atas usulan dari Wakil Presiden, ada juga dari Menteri bahwa bukan kurikulumnya yang berubah, bukan apa yang berubah, tapi diri kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mau merubah diri, bergerak dari zona nyaman untuk terus belajar, untuk terus meningkatkan kompetensi agar peserta didik atau murid-murid kita menghasilkan generasi-generasi untuk Indonesia emas. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk share screen. Nggih, Bapak, monggo. Siap. Semoga bisa tampak karena cuacanya agak mendung. Apakah sudah tampak Bu Sonia? Sudah Bapak, sudah jelas. Oke ya, Bapak Ibu, pada siang hari ini nanti selain saya memberikan sedikit materi, Bapak Ibu juga akan praktek ya bagaimana itu memanfaatkan AI, memanfaatkan Gemini dalam nantinya kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Seperti itu. Untuk judul pada siang hari ini adalah mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Bapak Ibu yang sudah mengikuti Kombel Majahi pasti sudah tidak asing dengan saya karena saya di semester 1 kemarin juga sudah mengisi atau membersamai Bapak Ibu di Kombel Majahi. Tapi alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Miftahul Hadi, bisa dipanggil Pak Mif, Pak Miftah boleh silahkan. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Raji 1 Demak Bapak Ibu ya, dari Demak ke Pati itu tidak terlalu jauh Bapak Ibu ya. Lalu ini untuk email akun belajar saya Bapak Ibu, nanti silahkan dicatat atau diingat-ingat Bapak Ibu, karena untuk mendapatkan sertifikat dari Google ini Bapak Ibu harus memasukkan email saya atau email trainer ini Bapak Ibu ya, miftahulhadi8.sd.belajar.id. Memakai huruf kecil semua tanpa spasi Bapak Ibu ya. Oh, belum jalan. Maaf. Iya. Oke. Nanti kita bisa bantu melalui chat ya, Pak.
Selain jenengan nanti sampaikan, Siap. nanti kita bisa di-chat lagi. Oke. Siap. Apakah sudah tampak, Bu Sonia? Sudah, Bapak. Tinggal tadi belum jalan saja. Ini apakah sudah jalan? Belum, Bapak. Belum ya? Oke. Ini tampilannya apa, Bu? Maaf. Ini sudah 2, Bapak. Sudah nomor 2. Siap. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi, ini email yang perlu Bapak Ibu masukkan ketika nanti Bapak Ibu mengisi uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat 32 CP dari Google, resmi dari Google ya Bapak Ibu ya. Ini alamat email saya miftahulhadi83@guru.sd.belajar.id. Ini menggunakan huruf kecil semua tanpa spasi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini untuk nomor WA saya yang dapat dihubungi. Terus kemudian moto hidup saya berkarya, berdedikasi, menginspirasi. Berbicara tentang AI Bapak Ibu, nah ini pasti akan ramai ini Bapak Ibu nanti ya ketika menterinya berganti, terus kemudian kebijakan pun berganti, bahwa Bapak Menteri itu mengeluarkan kebijakan pembelajaran literasi, pembelajaran coding, pembelajaran AI harus diberikan sejak SD bahkan TK ya Bapak Ibu ya. Wah, ini gimana kalau anak-anak SD, anak-anak TK sudah diberikan materi tentang coding, tentang AI, sementara gurunya itu waduh, saya belum bisa ini, bagaimana ini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu ini, maaf Bu Sonia, apakah sudah jalan slide-nya? Belum, Bapak. Mungkin sinyal saya ini. Di tempat Bapak Ibu yang lain? Sama slide kedua, Pak. Waduh. Masih slide kedua. Bentar. Kenapa ini? Atau Bu Sonia bisa membantu menayangkan? Boleh, Bapak. Oke, saya kirim ya. Oh, nggih, siap. Bentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Sebentar Bu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, agak ada gangguan teknis ya. Nah, Bapak Ibu jangan jangan galau, jangan risau. Wah, ini ada apa? Ini ada pembelajaran coding, pembelajaran AI yang kemarin saja berdiferensiasi saja belum khatam saya. Belum tuntas, ya. Pak. Ini kok ganti ini ditambah lagi. Iya. Biasanya tuh panik duluan itu loh, Pak. Membuat kita tuh kayak, waduh kok pakai kode-kode ya, kok saya bukan tipe orang yang di kode ini cepet ya gitu Pak. Terus kayak guru yang masih di atas saya kan ya, aduh belajar terus nih, aduh diferensiasi belum tuntas harus ada kode-kode lagi. Memang Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik dituntut untuk harus belajar. Kita jangan memaksa murid kita untuk belajar, tetapi gurunya tidak mau belajar. Anak-anak ayo di rumah belajar, sedangkan gurunya tidak mau belajar. Ya, betul Pak itu. Bentar, baru 60%. Oke, kita tunggu, semoga bisa ini Pak. Siap. Nah, ini pesertanya lumayan banyak ini Bu Sonia, Bapak Ibu ini antusias untuk belajar di siang hari ini.
Harus dicoba juga nanti Pak untuk uji kompetensi juga kan. Nanti kita bisa mempraktekkan juga bisa uji kompetensi karena lumayan sekali ada sertifikat dari Google itu pastinya. Iya, Tidak iya hanya Bu, benar dapat sekali. tidak hanya Jarang-jarang ini dapat dari Google kita. memberikan Betul sertifikat. sekali. Iya. Nah, Karena jujur saja ya Pak, kemarin itu pas ikut Gemini itu tidak dilanjutkan karena tidak weh, mudeng. siapa Bu Sonia? Iya, kemarin saya ikut Pak, tapi kok tidak mudeng arahnya kemana. Terus ke distract sama apa kegiatan lain. Terus ya sudahlah, Oke, oke. nanti Sudah belajar terkirim sama Bu Sonia? suhunya. Baik Bapak, Sudah saya buka terkirim ya. Bu? Oke, Di saya masih proses mendownload Bapak. siap. Berarti ini program itu Pak yang GMT itu Google Bukan Master. Ibu, beda Beda, lagi. beda Beda lagi lagi. itu. Itu Ini bersamaan program nih Pak. lebih duluan Gemini Bu. Gemini sejak bulan apa ya? Gemini itu kemarin sekitar 4 bulanan atau berapa Bu? 4 atau 5 bulan itu sebelum GMT. Berarti Gemini dulu baru GMT ini ya Benar Pak. sekali. Nah, nanti kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana sih merancang sebuah apa ya instruksi atau prompt. Nah, ketika Bapak Ibu sering menggunakan AI tetapi sebenarnya ketika menggunakan AI itu ada tekniknya, ada caranya Bapak Ibu supaya yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu. Sebentar Bapak, ini masih mendownload. Ya, agak berat Bu karena saya kasih video juga tuh Bu dalamnya Bu. Oke, oke. Kita coba nanti. Ampun. Itu aku pakai. Bagaimana Bapak tadi sudah kelihatan? Belum full screen Bu. Ini sudah, coba saya full screen ya. Seperti ini Bapak. Belum Ibu, masih tampilan PowerPoint. Belum full screen. Oh, ini saya sudah full screen Pak. Tapi memang nggak kelihatan. Coba saya pakai online saja. Oke. Atau mungkin bisa diperbesar aja Bu Nia. Oh, baik. Di Zoom gitu. Oke deh. Kayaknya nggak bisa di full screen deh kalau. Seperti ini? Ya nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa Bu. Lanjut slide ketiga Bu. Oke Bapak Ibu, tadi saya di awal sudah menjelaskan tentang apa itu AI. Lalu ini ada pertanyaan Bu. Bapak Ibu sudahkah pernah mendengar istilah AI? Nah, ketika Bapak Ibu sudah pernah, itu silahkan ketikkan angka 1 di kolom chat. Jika belum pernah, silahkan ketikkan angka 2 di kolom chat. Yuk. 15 detik dari sekarang Buara pernah. Oke, yuk Bapak Ibu yang lain silahkan. Sudahkah pernah mendengar istilah AI? Bukan AI, bukan ya Bapak Ibu ya, AI. Pak Yudasari atau Bu Yudasari ini ya, 1 sudah pernah. Oke. Pak Sudiono mengangkat tangan, monggo Pak. Pak An Prasetyo sudah pernah. Ya, pernah. Oke, lanjut Bu Sonia slide berikutnya. Pak Hartono, oke. Apakah Bapak Ibu jika sudah pernah mendengar istilah AI, seberapa sering Bapak Ibu menggunakan AI tersebut? Ketikan 1 jika jarang, ketikan 2 jika sering. Seberapa sering Bapak Ibu menggunakan AI? Ketikan 1 jika jarang, ketikan 2 jika sering. Oke, Bu Wara, Bu Lutfi,
2, Pak Aan 1, Bu Mustiah 1, Pak Yudasari 2. Oke, lanjut slide berikutnya Bu Sonia. Bapak Ibu, jika sering menggunakan AI, aplikasi apa yang sering Bapak Ibu gunakan? Silahkan tuliskan di kolom chat. Ya, aplikasi AI yang sering Bapak Ibu gunakan atau yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan. Itu. Monggo Bapak Ibu silahkan dituliskan di kolom chat. Aplikasi AI Gemini, Magic School, ya yes, keren Buara ini. Pak Yudasari, Gemini, ChatGPT, Magic School. Oke. Wah. Ini sangat membantu berarti nih ya Bapak Ibu ya untuk AI. Oke, lanjut Bu Sonia, slide berikutnya. Bapak Ibu, bagaimana pengaruh AI dalam kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan ini Bapak Ibu? Pengaruh AI bagi Bapak Ibu dalam kehidupan, terutama di dunia pendidikan. Itu, monggo silahkan dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Bagaimana pengaruh AI? Apa sangat berpengaruh sekali, atau tidak terpengaruh saya, atau tidak apa ya? Nah, silahkan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat pengaruh AI dalam kehidupan, terutama di dunia pendidikan. Monggo Bapak Ibu silahkan ditulis di kolom chat pengaruh AI dalam kehidupan, terutama di dunia pendidikan. 50-50 Bu Wara. Kadang berpengaruh, kadang tidak. Mungkin seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekilas tentang AI, tentang apa ya, aplikasi-aplikasi AI. Monggo Bu Sonia slide berikutnya. Nah, agenda kita hari ini Bapak Ibu ada 4. Yang pertama, mengenal AI, prinsip dan keterbatasan dari AI. Yang kedua, mengenal Gemini. Yang ketiga, cara membuat prompt yang efektif, dan yang terakhir adalah bukti karya, yaitu pemanfaatan Gemini untuk kehidupan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ketika di rumah, monggo Bu Sonia slide berikutnya. Nah Bapak Ibu, saya memiliki sebuah gambar ini Bapak Ibu. Ada 3 buah gambar, maaf. Nah ini ada 3 buah gambar, ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu ini yang mengerjakan pekerjaannya sendiri Bapak Ibu. Gambar yang sebelah kiri itu seorang ibu yang sedang menyapu. Gambar yang tengah ada seorang ibu yang memasak sambil ngomong ya, sambil mengasuh anaknya. Sedangkan yang gambar paling kanan ada gambar seorang ibu yang memasak. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berada di posisi seorang ibu ini, mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, terus tidak ada yang membantu, tidak ada asisten yang membantu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berada di posisi seperti gambar ini, ya, mengerjakan pekerjaan semuanya sendiri, ya, tidak ada yang membantu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Lama-lama darah tinggi Pak, repot. Oke Pak Muhammad Saroji, jangan darah tinggi Bu Mustiah, dibikin sana aja, tergantung mood, kadang oke, kadang emosi. Betul Pak. Nambah-nambahi Pak. Baru goreng, baru masak jadi gila Pak. Baru masak, anaknya yang satu minta dibuatin susu, anaknya yang satu minta jajan. Nah, itu. Terus anaknya yang satu numpahin makanan di lantai, kotor semua, budrek Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah mencurahkan semua isi hati, semua perasaan. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang seperti gambar, mengerjakan pekerjaan sendiri tanpa bantuan apapun. Nah, Bapak Ibu akan merasakan capek, budrek, darah tinggi tadi, emosi. Nah, sama halnya ketika Bapak Ibu menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, ya, dari pagi sampai siang di kelas membersamai anak didik. Nanti setelah selesai jam pelajaran mendapat tugas tambahan, ya, mengerjakan administrasi, ketambahan lagi mungkin menjadi bendahara BOS, besok ada Monef, ada Desbos, belum lagi admin dari aset, besok ada pemeriksaan.
belum lagi ada laporan di WA grup ada orang tua murid yang anaknya disenggol temannya. Nah, itu ya. Mungkin Bapak Ibu akan merasakan juga kerepotan. Nah, tetapi Bapak Ibu sekarang ini di zaman yang serba canggih, serba teknologinya berkembang. Nah, kita mendapat sedikit bantuan, mendapat sedikit angin segar. Ada sesuatu yang dapat membantu kita tadi yang namanya AI ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Sonia. Nah, ini jangan di setel dulu Bu Sonia. Ketika dulu Bapak Ibu ketika masih ingat ya, Bu Sonia generasi tahun berapa Bu kalau boleh tahu? Generasi apa ini, Pak? 80-an, 70-an, 90-an, 90-an. Oh, 90-an ya. Iya. Kalau Bu generasi tahun berapa, Bu? Bu Wara, Pak Sudiono. Nah, saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya sekolah SD dulu, itu ketika saya dari kelas 2 ke naik kelas 3, itu buku paket, buku pelajaran itu tidak usah beli bisa ya Bu Sonia ya. Oke, Pak, bisa itu. Lungsuran dari Iya, kakak dari kelas. kakak. Lungsuran dari kakak kelas. Tapi kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Wah, ganti, Pak. Setiap tahunnya ganti, penerbitnya ganti. Iya. Dulu juga ketika kita belajar di kelas, guru adalah satu-satunya sumber ilmu ya. Kalau tidak dari gurunya tidak marem atau apa ya. Tapi kalau sekarang Tidak kita puas. mencari bahan-bahan sumber belajar itu banyak sekali, tidak hanya dari satu buku itu, kita bisa cari dari internet, cari dari mana saja itu. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk flashback kembali ke masa lalu. Kita ingat-ingat bagaimana situasi pembelajaran di masa lalu itu seperti apa. Monggo di-play Bu Sonia. Okay. Suaranya mungkin bisa dibesarkan Bu Sonia. Oke, Pak, sebentar. Nah, ini kita akan sedikit kembali ke masa lalu. Nah, ini Bapak Ibu, zaman dahulu kan mejanya seperti ini. Ya, kalau masih ingat Bapak Ibu. Maaf, Bapak, terjeda. Oke. Siap. Tidak terdengar, Ibu? Ini sudah full, Bapak. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita ingat-ingat zaman dahulu itu seperti ini pembelajarannya. Nulis dari pagi sampai pulang itu nulis terus. Itu. Nah, ini papan tulis zaman dahulu atau buku hitam. Nah, Pak Guru yang ngontel ke sekolah. Sekarang mungkin jarang ya Pak Guru yang naik sepeda ke sekolah. Itu. Nah, ini guru sebagai satu-satunya sumber belajar pada zaman dahulu Bapak Ibu. Terus papan tulisnya yang warna hitam pakai kapur tulis ya. Itu kalau menghapus sering batuk-batuk karena debu dari kapur. Nah, ini buku-buku zaman dahulu kan, kalau masih ingat nama tokohnya siapa ya? Oh, Budi. Ini Budi. Ini Budi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, pendidikan moral Pancasila ini pelajaran pada zaman dahulu. Bu Sonia masih menangi nggak pendidikan moral Pancasila? Terus ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSPB itu. Nah, betul. Bu Hani Sukmawati ini PSPB. Oke, saya juga menangi Bu itu. Saya kok nggak tahu. PSPB. Nah, ini buku-buku saya nggak tahu Bu Wara berarti. Ada buku Tegak Bersambung, buku halus ini, buku legend juga nih, buku tabungan, ini penggaris kayu, atau apa namanya yang dari bambu itu untuk di papan tulis juga. Nah, ini penghapus andalan dulu ini bisa menghapus pulpen. Nah, ini kalau tidak punya penghapus pakainya karet di bulet-buletnya di ujung pensil itu. Kita sedikit flashback ke belakang, kita mengenang masa lalu kita, mengenang masa kecil kita ya Bapak Ibu.
Nah, ini alat hitungnya pakai apa lidi. Google-nya pakai RPUL, RPAL, betul sekali Bu. Nggak sampai hafal Bu ya, nama-nama menteri dulu. Nama benua, nama apa, nama ibu kota negara yang pasti itu kelas 6 saya masih ingat itu. Nama ibu kota negara itu harus hafal. Mulai dari Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah itu hafal semua. Nah, Eropa Timur, Eropa Barat itu Dulu malah hafal. sempat dibuat lagu, Bapak. Gimana Bu? Udah lupa. Ada Bangladesh Naga Puton tuh dibuat lagu gitu. Iya. Kalau sekarang gurunya lebih kreatif semua ya. Iya, betul. Kreatif, lebih inovatif Bapak Ibu. Nah, itu saat istirahat mainnya kelereng, pulang sekolah dilepas sepatunya, kadang sampai di sungai, ya mandi di sungai itu. Kalau saya kecil waktu SD itu. Kalau ini masih kayaknya Pak, melepas masih sepatu ada, itu ya. masih ada ini di saya. Melepas sepatu, pulang tanpa sepatu. Oke, jadi sama. Oke, nah itu sekilas masa kecil atau masa saat kita dulu sekolah Bapak Ibu. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa dulu itu guru merupakan sumber belajar yang paling utama Bapak Ibu. Tapi sekarang sebagai dengan adanya kecanggihan teknologi, ada teknologi AI itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, ini saya memiliki sebuah kutipan Bapak Ibu. Bu Sonia bisa membacakan mungkin kutipan di bawah anak kecil itu Bu Sonia. Oke, baik saya bacakan ya Bapak. Ini anaknya Kiri Tindi Ikin Pirni. Biasa saja Bu, biasa saja bacanya enggak begitu. Loh, enggak salah. Diri tidak akan pernah tergantikan. Oke. Gitu, Pak, ya. Tapi diri akan tergantikan. Apa itu, Pak? Oleh guru lain. Oh, guru lain yang memungkinkan. Guru ini saya perjelas ya Bapak Ibu ya. Guru tidak akan pernah tergantikan oleh AI Bapak Ibu. Jadi kehadiran guru itu tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi apapun. Kehadiran kita di kelas itu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun, oleh kecanggihan teknologi apapun, terutama kecanggihan teknologi AI. Tetapi guru akan tergantikan oleh guru lain yang menggunakan AI. Seperti itu Bu Sonia dan Bapak Ibu. Oh ya, luar biasa Bapak. Ketika Bapak Ibu tidak mempelajari AI, pasti akan tertinggal oleh guru lain, bahkan oleh murid kita sendiri. Nah, kita bisa kita bisa bayangkan murid-murid kita lebih tahu dari kita. Nah, kemarin saya juga ngepoin murid-murid saya Bu Sonia, labu ya apa toh jen-jene apa tuh itu labu. Saya kan tidak tahu. Nah, kemudian saya tanya anak saya, Kak, labu itu apa? Terus dilihatkan di televisi. Nah, itu juga termasuk tren-tren saat ini Bapak Ibu. Iya, nah, kita tidak salah untuk mencoba mempelajari apa yang sedang dibicarakan anak-anak supaya kita dapat menyatu dengan mereka. Kita dapat berinteraksi dengan mereka. Berbaur dengan mereka seperti itu. Oke, lanjut Bu Sonia. Nah, Bapak Ibu, AI dalam kehidupan kita itu tidak bisa terlepas Bapak Ibu ya. Apapun ranahnya, apapun bidangnya itu pasti ada AI. Entah di dunia pendidikan, entah di dunia ekonomi, di dunia kesehatan, di dunia politik, apapun itu pasti akan tersentuh oleh kecanggihan teknologi AI. Nah, teknologi kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian dari hidup kita untuk waktu yang lama. AI ada di mana-mana, tetapi tidak terlihat Bapak Ibu. Pak, dari tadi kok ngomong ke AI, apa sih kepanjangan AI itu tadi? Bu Sonia, apa Bu kepanjangan AI? Gitu. Monggo bisa dibantu. Apa ya? Apa? AI, kepanjangan dari AI. Bisa bantu? Ya, Bapak Ibu, adakah yang bisa membantu singkatan atau kepanjangan dari AI itu? Artificial Intelligence, oke, Bu Yudasari.
keren ya. Artificial intelligence. Artificial artinya buatan, intelligent artinya kecerdasan. Artinya teknologi ini memiliki sebuah sebuah kecerdasan yang menyerupai manusia itu. Tapi kalau saya menyebutnya AI itu bukan artificial intelligence, Bapak Ibu. Apa Bu Sonia kalau pengen tahu AI? Kalau menurut saya AI itu asisten asistenku, Asistenku, alat Ya, bantuku, betul. Pak. Nah, alat bantuku itu seperti itu. Alat bantuku. Oke, lalu bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini sudah mengubah pengalaman Bapak Ibu? Monggo lanjut Bu Sonia. Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa AI itu ternyata sudah ada sejak dulu Bapak Ibu. Nah, buktinya apa? Ini, dalam email Bapak Ibu, itu juga menggunakan kecanggihan teknologi AI. Nah, sebelum AI populer berkembang, istilah AI sering kita dengar, ternyata email itu sudah menggunakan kecanggihan teknologi AI. Nah, di Gmail ini Bapak Ibu, dia itu menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam, mendeteksi upaya phishing, dan merekomendasikan balasan cerdas. Atau juga machine learning-nya membantu mengorganisir email dan mendeteksi pesan prioritas. Itu. Selain di email, ada juga di dunia hiburan, terutama di YouTube ini Bapak Ibu. Fitur di YouTube seperti bab, video, subtitle, dan ringkasan yang dibuat secara otomatis menggunakan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Kemudian video rekomendasi ini didapatkan melalui model machine learning. Itu ternyata AI ini sudah digunakan terlebih dahulu oleh email di Gmail maupun di YouTube. Lanjut Bu Sonia. Nah, apa sih itu kecerdasan buatan atau AI? Nah, kecerdasan buatan atau AI adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku manusia. Perilaku manusia di sini adalah kecerdasan otaknya, Bapak Ibu, bukan gerak-geriknya, bukan gerak apa yang tampak, Bapak Ibu. Itu. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Seperti itu. Next, Sonia. Nah, ini tadi Bapak Ibu seperti kutipan yang sudah saya sampaikan tadi bahwa AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian. AI itu tidak bisa disuruh maju ke depan kelas untuk mengajar, itu tidak bisa Bapak Ibu. AI itu tidak bisa memberikan contoh rambut yang ditata rapi seperti ini, pakaian yang rapi seperti ini. Tidak bisa dia memberikan contoh di depan kelas seperti Bapak Ibu semua. Nah, AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun, AI ini adalah alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Nah, AI ini digunakan sebagai alat, sebagai sarana untuk memperkaya pengalaman belajar. Coba deh Bapak Ibu besok sesekali lah mengajak murid-murid Bapak Ibu untuk menggunakan AI, menggunakan Gemini, menggunakan ChatGPT untuk mencari bahan-bahan referensi sumber belajar. Pasti mereka akan, wah kok ajaib ya, kita menanyakan satu kalimat tapi jawabannya banyak sekali. Nah, anak akan memiliki pengalaman belajar yang akan selalu mereka ingat, Bapak Ibu. Ini. Next, Bu Sonia. Nah, Artificial Intelligence atau AI merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan mesin yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan seperti belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. AI ini dirancang untuk meniru cara manusia berpikir, beradaptasi dalam berbagai situasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, industri, dan teknologi informasi. Jadi AI ini tidak hanya merambah satu bidang saja Bapak Ibu. AI ini sudah mencakup atau masuk di semua lini kehidupan. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah ini, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pendidik, ini saat ini dimudahkan, dibantu dengan adanya kehadiran AI Bapak Ibu. Misalnya
Bu Sonia, ayo besok bikin asesmen pelajaran ini. Wah, waktunya nggak nyanda ini sepertinya Pak. Nah, waktunya tinggal besok saya suruh membuat asesmen misalnya bahasa Inggris kelas 3 sampai kelas 6. Wah, bukunya tertinggal di sekolah, saya tidak membawa buku pulang ke rumah. Nah, dengan adanya AI ini seorang guru dapat terbantu Bapak Ibu. Ini yang pertama, pekerjaan menjadi lebih efisien, yaitu bisa membantu untuk membuat materi pelajaran, soal, aktivitas, dan lainnya. Nah, tadi ada Bu Wara, Bu Siti Mustiah yang sudah sering menggunakan AI. Wah, besok ada supervisi dari kepala sekolah, diminta membuat modul ajar lengkap mulai dari awal hingga asesmen. Buka aja chat GPT, buka aja Gemini. Halo, buatkan saya modul ajar materi ini, pelajaran ini, kelas ini. Nah, seperti ini. Nanti akan langsung dalam waktu hitungan detik langsung muncul Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal mengambilnya itu manfaat AI bagi guru. Yang kedua, inspirasi untuk pengajaran. Belum Bu, bisa membantu memperdalam rencana belajar yang variatif sesuai kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, kita menggunakan AI itu tidak hanya terpancang satu aplikasi atau satu platform saja. Kita bisa mengcompare atau mengkombinasikan dari berbagai macam aplikasi teknologi AI. Mungkin AI yang ini, saya ngambilnya ini, ini bagus. Ciri khasnya ini kalau AI ini. AI si B ini, saya juga ngambil. Saya ambil poin-poin pentingnya. Nah, ini sebagai membantu untuk memperdalam rencana belajar. Terus yang ketiga, umpan balik bisa membantu siswa, bisa membantu guru untuk memberikan umpan balik terkait konten yang dibuat. Next, Bu Sonia. Nah, ini contoh penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Yang pertama, membuat rencana mengajar di kelas tadi. Membuat modul ajar, membuat RPP, membuat rencana pembelajaran itu bisa menggunakan AI, dibantu AI Bapak Ibu. Lalu memberikan umpan balik terhadap karya. Yang ketiga, membuat berbagai jenis soal. Nah, ini yang pasti sering Bapak Ibu lakukan ketika membuat soal evaluasi. Ketika mentok idenya di buku itu sudah sering kali diberikan, masuk diberikan lagi kan tidak mungkin. Nah, kita cari referensi di AI. Halo AI, tolong buatkan saya referensi soal atau soal materi magnet pelajaran IPAS kelas ini. Soalnya mau pilihan ganda, mau isian singkat, mau esai, itu bisa dipenuhi oleh AI Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, membuat asesmen mandiri untuk pengembangan guru, membuat teks, dan membuat gambar, video, serta lagu Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu mencoba AI yang membuat lagu itu Bu Sonia. Nah, kita kan bukan komposer, bukan instruktur, bukan pencipta lagu. Ternyata dengan bantuan AI itu bisa membuat lagu tentang diri saya. Bisa lagu gimana Bu? Ada Bu, saya sudah pernah membuat, saya post di YouTube saya. Ternyata liriknya juga bagus, terus syair lagunya nadanya juga bagus Bu. Lalu ketika Bapak Ibu ingin membuat mars dari sekolah Bapak Ibu, nah itu bisa dibantu dengan AI ya. Tidak butuh waktu yang lama sampai berjam-jam, berhari-hari, tidak Bapak Ibu teks lagunya dan dimasukkan AI yang lain untuk aransemen lagunya. Jadi Sonia ya gitu. Next Bu Sonia. Ya. Belum jalan Bu. Next. Oke, Bapak. Sebentar ini. Sepertinya. Nah, ini Pak Ibu. Sudah nggih, Pak? Oke, sudah. Oke. Sudah. Gimana Bu? Nah Bapak Ibu, ini prinsip yang perlu Bapak Ibu lakukan, kelebihan serta kekurangannya ya. Lalu yang kedua, gunakan AI untuk meningkatkan pengajaran, misal untuk membantu membuat perencanaan maupun konten pembelajaran atau membuat interaksi menarik dengan peserta didik. Yang ketiga, pastikan untuk selalu cek kualitas dan akurasi konten.
jangan langsung diambil mentah-mentah Bapak Ibu. Kita perlu pelajari dulu, kita perlu saring dulu, kita perlu bandingkan, kita perlu sesuaikan Bapak Ibu dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu membuat modul ajar berbasis kearifan lokal, itu bisa saja AI memberikan jawaban yang kurang tepat itu. Lalu kita bisa ambil yang lebih tepat atau kita membandingkan dengan AI yang lain Bapak Ibu, seperti itu. Terus yang terakhir, usahakan untuk melakukan percakapan, memberikan umpan balik atau follow up dengan AI. Jadi AI ini meskipun mesin Bapak Ibu, dia akan lebih senang, dia akan lebih antusias jika kita mengajak ngobrol Bapak Ibu. Nah, jangan seperti dia yang sikapnya dingin kepada aku. Nah, AI juga, AI perlu diajak ngobrol Bapak Ibu, itu ya. Perlu diajak bercakap-cakap, diajak komunikasi, gitu ya. Nanti saya ajarkan caranya Bapak Ibu. Itu yang perlu dilakukan. Nah, ini yang jangan dilakukan Bapak Ibu. Terlalu bergantung pada AI untuk semua tugas. Nah, ini repot kalau sudah bergantung dengan AI. Nah, ada supervisi kepala sekolah, Bu Sonia, modul ajarnya mana? Di AI, Bu. Iya, terlalu nyaman, Pak. Terlalu nyaman. Nah, itu. Nah, itu jangan terlalu bergantung pada AI ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, memakai konten dari AI mentah-mentah. Ini jangan ya. Jangan langsung ketika AI itu memberikan hasil, jangan langsung di copy paste semua, jangan. Tapi kita pilah-pilah mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu. Terus yang ketiga, jangan menggunakan AI untuk hal yang tidak etis secara sosial maupun akademis. Itu. Yang keempat, jangan menggunakan AI untuk sepenuhnya menggantikan penilaian manusia. Nah, meskipun di sistem AI itu sudah bisa menilai misalnya dalam asesmen, tapi kita sebagai guru harus ngecek kembali Bapak Ibu. Kita harus meneliti kembali itu. Siapa tahu ada wali murid yang komplain itu. Ya, kita harus mengecek ulang Bapak Ibu. Terus yang terakhir, jangan tidak mengajak siswa untuk kritis terhadap konten yang dibuat AI ini. Justru AI ini membantu siswa untuk berpikir kritis. Loh, ini kok jawabannya seperti ini, Pak? Loh, ini jawabannya seperti ini, Pak. Maka kita sebagai guru harus bisa meluruskan, Bapak Ibu, terhadap jawaban yang diberikan oleh si AI itu. Next, Bu Sonia. Nah, ini Bapak Ibu, prinsip-prinsip AI dalam Google ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama ada bermanfaat secara sosial, yang kedua menghindari bias, yang ketiga aman dan terlindungi, yang keempat bertanggung jawab terhadap orang lain, yang kelima memegang teguh prinsip privasi, yang keenam menjunjung tinggi standar ilmiah, dan yang terakhir adalah tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip AI. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu Bapak Ibu. Prinsip AI dari Google yang pertama, bermanfaat secara sosial. Ini penjelasannya bahwa jangkauan luas dari teknologi ini Bapak Ibu tidak bisa maksudnya itu menjangkau semua lapisan masyarakat Bapak Ibu. Tidak hanya kalangan tertentu. AI itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Sementara kalangan menengah ke bawah tidak bisa menikmati. Tidak. Kecanggihan teknologi dari AI itu merata, menyebar secara merata Bapak Ibu. Mulai dari atas, tengah, hingga bawah itu. Lalu yang kedua, menghindari bias. Artinya Bapak Ibu, jawaban-jawaban yang diberikan oleh AI itu tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu. Kadangkala kita sebagai manusia saja tidak luput dari kesalahan, apalagi ini hanya sebuah kecanggihan teknologi Bapak Ibu, mesin buatan ini juga pasti melakukan kesalahan juga Bapak Ibu. Nah, tapi prinsip dari Google ini mereka berusaha untuk menghindari jawaban-jawaban yang bias atau yang kurang masuk akal atau yang tidak sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Terus yang ketiga, aman terlindungi Bapak Ibu. Nah, dari Google ini terus mengembangkan kecanggihan-kecanggihan teknologi tersebut. Kalau Bapak Ibu pernah membuka AI yang dari PMM, ternyata di PMM itu ada AI-nya Bapak Ibu. Bu Sonia sudah pernah membuka atau belum AI yang dari PMM? Sudah. Kemarin ada sponsor langsung coba, siapa tahu gitu bisa dipakai kayak Gemini. Enggak yang dari PMM Bu. Iya. Apa? Itu kan namanya kemarin apa, Bu? ada. Namanya apa Bu? Yang di PMM itu Pak.
Oh, Aru, kok saya lupa asisten Aru. guru. Iya, Aru. Aru. Nah, Asisten guru. gitu tulisannya. Nah, Oke, asisten. asisten guru. Nah, ternyata di PMM itu juga sudah terdapat teknologi AI, Bapak Ibu. Nah, itu. Tetapi masih perlu pengembangan-pengembangan, Bapak Ibu, ya. Masih perlu pengembangan-pengembangan ini. Belum secanggih dari seperti Gemini atau ChatGPT itu, Bapak Ibu. Kemudian prinsip yang keempat adalah bertanggung jawab kepada orang lain itu. Dalam prinsip AI itu, Bapak Ibu, itu harus dapat dipertanggungjawabkan untuk jawaban-jawaban ini. Tetapi dalam AI ini ternyata Bapak Ibu kita tidak bisa mencari informasi yang terkait personal atau data pribadi orang lain, Bapak Ibu. Gitu ya. Lalu AI dari Google ini juga tidak akan memberikan jawaban ketika kita memasukkan sebuah perintah yang berkaitan dengan data pribadi itu, Bapak Ibu. Ini ya, jangan sekali-kali memasukkan misalnya nomor identitas NIK, nomor HP atau tempat tanggal lahir kita untuk memperoleh informasi-informasi dari AI Google ini. Di AI Google ini tidak akan pernah memberikan informasi sedikit pun yang berhubungan dengan data personal, Bapak Ibu. Gitu. Terus hampir sama dengan nomor 5 ini, memegang teguh prinsip privasi. Ini artinya Google ini tidak akan memberikan informasi yang bersifat personal, privasi itu, Bapak Ibu. Terus yang keenam, menjunjung tinggi standar ilmiah. Artinya jawaban-jawaban yang diberikan oleh AI Google ini bisa dipertanggungjawabkan. Ada referensinya, Bapak Ibu. Ada referensi dari situs apa itu. Ini kecanggihan yang dihadirkan oleh Gemini, Bapak Ibu. Itu. Terus yang ketujuh, tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Seperti itu. Lanjut Bu Sonia, next. Nah, bagaimana Google ini menerapkan AI di dunia pendidikan saat ini? Tadi kita sudah singgung sedikit di depan, Bapak Ibu. AI dari Gemini ini membantu Bapak Ibu untuk merancang pembelajaran lebih menarik. Add and YouTube Interactive Question di Google Classroom akan membantu menyampaikan pelajaran baik video yang menarik dengan pertanyaan yang disarankan secara otomatis. Lalu ada membuat kita sebagai guru lebih produktif. Gemini adalah sistem AI tangguh yang juga dapat memberikan inspirasi kreatif, mulai dari membantu presentasi, menulis email, hingga menghasilkan gambar slide. Dan yang selanjutnya bekerja lebih aman. Maksudnya Google Workspace dan Chrome memberikan perlindungan lanjutan terhadap serangan spam, phishing, malware, dan ransomware. Itu. Next, Bu Sonia. Lalu bagaimana Google menerapkan AI di dunia pendidikan saat ini? Nah, misalnya untuk membantu membuat perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu. Yang pertama lebih personal, Google Classroom menawarkan add-on practice sets yang memberikan umpan balik dan panduan belajar untuk siswa secara lebih personal. Kemudian lebih mudah diakses. Chromebook memiliki fitur AI accessibilitas seperti text to speech, dikte, teks tertulis, dan membaca layar Chromebox untuk penyandang disabilitas penglihatan. Dan yang terakhir, lebih adaptif, add-on read along di Google Classroom memudahkan speech to text tingkat lanjut sebagai pelatih membaca untuk mengevaluasi ketepatan siswa dalam membaca. Next, Bu Sonia. Nah, tadi saya sudah menyinggung soal bias, Bapak Ibu. Apa sih bias itu? Ketika Bapak Ibu menyuruh, nah, misalnya Bapak Ibu, misalnya Bu Sonia menyuruh adiknya atau sepupunya atau keponakannya, "Dek, tolong belikan di warung sebelah, belikan ini." Nah, ketika Bu Sonia memberikan perintah yang tidak jelas, apakah si anak ini akan membawa barang yang Bu Sonia maksud? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Sama, ketika kita menyuruh anak kita, "Mas, Mbak, tolong belikan cabai di warung sebelah." Nah, kan kita menyuruhnya beli cabai, ya kan? Berapanya kan kita tidak menyebutkan. Nah, entah suruh beli cabai setengah kilo, 1 kilo, atau 1 karung, kita kan tidak menyebutkan spesifikasinya. Nah, pulang-pulang anaknya itu membawa hanya cabai satu
1 biji itu. Nah, kita marah-marah. Nah, yang salah siapa? Kan bukan anaknya. Kita yang menyuruh kan tidak memberikan perintah yang spesifik. Sama ketika kita tidak memberikan perintah yang spesifik pada AI itu bisa juga memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan harapan kita atau bias atau berhalusinasi. Itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama bias, sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru, Bapak Ibu. Lalu sistem AI itu mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seperti ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Next. Nah, halusinasi dan akurasi. AI juga memiliki keterbatasan yang tidak selalu memberikan jawaban yang akurat, Bapak Ibu. Ketika kita memberikan perintah pada chatbot dalam AI, itu sama halnya. Itu kita sebagai seorang koki, Bapak Ibu. Ketika kita memberikan resep pada asisten koki itu tidak jelas, itu nanti entah rasanya terlalu asin atau hambar atau terlalu manis itu. Nah, kesalahan dalam jawaban tersebut disebut halusinasi, Bapak Ibu. Kita memerintahkan memasukkan garam, ternyata asisten koki maksudnya, itu memasukkan gula. Nah, kan tidak sesuai yang kita harapkan. Ini yang disebut halusinasi. Nah, saat Anda berinteraksi dengan chatbot, ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Nah, dari jawaban informasi yang salah ini, jangan diambil mentah-mentah, Bapak Ibu. Kita harus menyaringnya kembali, kita harus memilihnya kembali. Itu. Next. Nah, akurasi dan privasi data. AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Selain itu, hindari penggunaan informasi sensitif, termasuk data siswa, ya, dan dalam prompt yang diberikan dalam AI Gemini ini, Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, AI ini tidak akan memberikan yang namanya informasi yang terkait data personal, Bapak Ibu. Coba saja nanti kita praktekkan, kita masukkan gambar, kita masukkan foto, maka AI tidak akan mau memberikan data dari foto yang kita masukkan itu. Next, Bu Sonia. Nah, apa itu Gemini? Nah, tadi Bapak Ibu kan sudah mengenal adanya ChatGPT, di Canva pun juga ada AI-nya, Bapak Ibu. Lalu ini yang sedang berkembang ini ada yang namanya Gemini, Bapak Ibu. Nah, Gemini ini merupakan aplikasi AI yang langsung terintegrasi dengan akun Google Bapak Ibu masing-masing, ya. Itu. Di akun Google, baik akun Google yang biasa ataupun yang akun belajar.id, itu sudah terintegrasi yang namanya Gemini, Bapak Ibu. Nanti kita buka, kita praktekkan. Nah, Gemini membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Bapak Ibu. Mengobrol untuk memulai menulis. Jangan langsung disuruh, "Hei Gemini, saya buatkan ini." Jangan, diajak ngobrol dulu, diajak speak dulu, diajak ngopi-ngopi dulu, nggak apa-apa itu. Nanti Gemini akan lebih akrab dengan kita, Bapak Ibu. Nah, mengobrol untuk memulai menulis, merencanakan pembelajaran, dan banyak lagi dengan Google AI. Next. Nah, tampilan draft saat menggunakan Gemini, Anda akan seringkali diberikan pilihan. Oke, Bapak Ibu, kita praktek saja. Bapak Ibu, monggo diturunkan layarnya, Bu Sonia. Saya akan mencoba mempraktekkan. Oke, terima kasih. Nah ya, kita agak ngegas sedikit ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa materi praktek yang nantinya akan Bapak Ibu praktekkan ini. Monggo sambil
sambil jajanan atau minuman di depan Bapak Ibu masing-masing. Kalau tempat saya nggak ada ini Bu Sonia. Loh. Iya Pak, sama. Gitu. Siap, sambil ngemil-ngemil nggak apa-apa, sambil ngesteh-esteh nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak mau sedikit tanya. Siap. Kalau kan ini yang Gemina itu kan kita harus keklik dulu, ya. Yang Maksudnya? nanti dengan akan ini kan ada tempatnya tersendiri, ada tulisannya Gemina gitu kan. Oke, Nah, kemarin oke. itu pas buka Google itu dia keluar sendiri. Apakah itu terintegrasi dengan Google atau bagaimana? Iya, di laptop ya Bu ya? Di HP Bapak? Oh, di HP. Nggih. Oh, berarti di mesin pencarian Google gitu. Betul, iya, iya. Saya Atau karena saya pernah menggunakan gitu. kalau lewat HP saya malah belum pernah mencari lewat mesin pencarian di Google, Bu Sonia. Itu kalau di HP malah saya sudah install aplikasinya. Oh, Kan ya, kalau Gemina tampilan di itu. laptop seperti ini Bapak Ibu ya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat layar Ya, saya? sudah terlihat. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka Google, akun Google ini Bapak Ibu, maka tampilan Gemini di mana ya? Di sini Bapak Ibu rupanya. Di tanda titik 9 ini Bapak Ibu. Tanda titik 9. Nah, di sini. Sudah tampak ya Bu Sonia? Sudah Bapak. Halo? Iya, sudah terlihat jelas. Oke. Nah, saya ulangi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuka lewat laptop, itu tampilan Gemini-nya itu di sini. Tanda titik 9 di kanan atas, Bapak Ibu klik ya, Google aplikasi sini. Sini sudah terintegrasi ya. Sudah ada Canva juga, Canva for Edu juga ada di sini. Lalu Gemini-nya di sini Bapak Ibu. Ini. Bapak Ibu klik silahkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini. Oke. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang bawah ini adalah chatbot namanya Bapak Ibu. Chatbot ini tempat untuk ngobrol, untuk berbincang-bincang dengan si Gemini-nya. Sementara yang sebelah sini, sebelah kiri, ini adalah beberapa project yang sudah pernah saya buat ini Bapak Ibu. Nah, ini. Terus kemudian di sini ada yang paling bawah ini ada tombol pengaturan, ada setelan aktivitas bantuan pengelola SIM. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Gemini meskipun itu teknologi, kecanggihan teknologi AI, robot bahasanya kita, itu mereka itu akan lebih tertarik, akan lebih antusias jika kita mengajak ngobrol, kita menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai seseorang itu tidak disapa itu rasanya gimana? Tidak disapa, terus kemudian tidak dianggap spesial. Wah, itu. Kalau ini juga mintanya juga disapa. Tuh, misalnya, saya misalkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sambil praktek, nggak apa-apa ya. Halo, Gem. Nah, halo Gem itu maksudnya halo Gemini, yang lengkap aja Gemini. Halo Gemini. Nah, wes sini ya Bapak Ibu. Saya mengetikkan halo Gemini. Gemini ini menjawab, "Hello, how can I help you today?" Kalau bahasa Jawa nih, apa sing iso tak bantu dino iki? Gitu. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Gitu. Saya sedang pusing, misal ya. Saya sedang pusing, Gem. Nah, misal. Ini diajak ngobrol seperti teman kita aja. Kalau Bapak Ibu merasa kesepian di rumah, ngobrolnya dengan Gemini aja Bapak Ibu. Curhat ya Pak, aman, Iya. dijamin. Nah, curhat. No, ini saya sedang pusing. Itu Gemini tanggapannya banyak sekali Bapak Ibu. Ini. Langsung Halo, beri saran. sangat disayangkan mendengar kamu sedang pusing. Wah, dia juga merasakan kepusingan kita ternyata Bu Son. Pusing memang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari saya. Ada beberapa hal yang bisa kamu coba untuk meredakan pusing. Wah, ini dikasih solusi langsung Bu Son. Iya. Ya.
Suruh istirahat yang cukup, sudah. Minum air putih, sudah. Kompres Sudah. dingin, sudah. Hindari cahaya terang. Wah, ini belum tentu, Pak. Relaksasi. Hindari makan berat. Suruh makan ringan ini berarti Son. Nah, jika pusing yang kamu alami sering terjadi atau disertai gejala lain, nah sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter. Saya bilangnya ini saya sedang pusing, Son. Nah, tapi jawabannya ini. Berarti Banyak jawabannya sekali. lebih dari manusia ternyata, Son. Iya, Memberikan berbagai macam solusi ini. Perhatian penuh ya, Pak. Nah, ini bisa jadi teman curhat, bisa jadi Iya. teman itu. Oke. Nah, ini sebagai gambaran awal dulu Bapak Ibu. Saya turunkan. Oke, monggo dinaikkan lagi. Oh, yang tadi nggih. Sebentar. Dinaikkan lagi, Bu. Ya, sebentar, Pak. Sudah terlihat? Tapi kira-kira Apakah bisa terlihat, Pak? Belum. Oh, belum. Belum, Bu. Tapi kira-kira Gemina itu bisa diajak ngobrol membahas apa ya, Bu Son? Saya Bisa punya itu, utang, Pak. Saya punya utang banyak, saya nggak punya uang, Iya. Kira-kira Iya, bisa itu nggak ya? pernah saya coba untuk curhat, Pak. Dikasih solusi Itu aja. bisa. Iya, terus langsung solusi Bapak. Jadi itu kalau manusia kan kita curhat, oh iya gitu kan Pak. Kalau ini enggak, langsung solusi dan permasalahannya tuh Wah, selesai. keren. Solusi. Hanya solusi Iya, tanpa aksi ya, soalnya ya berarti ya. Iya, nah itu ya Pak, kelebihan dari AI ya begitu. Oke. Ini untuk slide kelihatan atau tidak Bapak? Masuk aman, Bu Sonia. Oke. Kita Tadi tadi sudah sampai di bagian ini. 30-an kayaknya. Nah, ini atasnya, Bu, atasnya. Oke, 27 nggih. Nah, oke ini. Nah, Bapak Ibu dibesarkan dikit, Bu. Oh, baik, Bapak. Sekian. Oke, geser kanan, geser kiri, maaf. Nah, ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Gemini, misalnya membuat soal, membuat modul ajar, itu sudah ada hasil yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Ketika itu jawaban itu dirasa sudah sesuai Bapak Ibu bisa memberikan tanda pin ya, atau memaku jawaban itu supaya jawaban tersebut tampil di urutan paling atas itu, supaya tidak hilang. Atau kalau tidak langsung bisa disalin Bapak Ibu, disalin ke dalam dokumen ya. Nanti langsung terintegrasi dengan workspace ya, bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk Excel spreadsheet, itu bisa Bapak Ibu. Gitu. Pin percakapan Anda, ide-ide terbaik membutuhkan waktu, terkadang berjam-jam atau bahkan beberapa hari untuk diciptakan. Nah, simpan percakapan Anda dan pin dipaku yang paling krusial untuk menjaga alur proses kreatif Anda tetap berjalan lancar. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika jawaban yang diberikan Gemini ini dirasa sudah sesuai Bapak Ibu langsung bisa mengekspor jawaban tersebut. Artinya jawaban itu kemudian dipindahkan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mendapatkan jawaban, Bapak Ibu ingin membagikannya kepada orang lain. Klik tombol bagikan dan ekspor. Nah, ini yang tanda ini Bapak Ibu, tanda seperti rantai itu ya. Itu yang sebelah G. Nah, ini. Klik tombol dan bagikan dan ekspor, share dan ekspor untuk menyalin respon Anda dari Gemini langsung ke Gmail, Google Dokumen, atau spreadsheet Bapak Ibu, atau sebagai tautan yang dapat dibagikan. Inilah sebelahnya sini kan ada tombol like dan dislike Bapak Ibu ya, like dan dislike. Ketika jawaban ini sesuai, bisa kasih tombol like. Gemini juga membutuhkan apa ya? Membutuhkan
respon, membutuhkan apresiasi. Ya, kita aja pengen dipuji, pengen disanjung. Nah ini Gemini juga Bapak Ibu, ingin diberikan apresiasi. Ketika jawaban ini sesuai, maka tekan tombol like. Jika jawaban tidak sesuai, Bapak Ibu bisa memberikan tombol dislike. Nah, ketika jawaban ini belum sesuai dan ingin disempurnakan, Bapak Ibu, next Bu Sonia, bisa mengedit prompt yang sudah dibuat dengan cara menekan tombol pensil yang di atas Bapak Ibu ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin merevisi prompt, Bapak Ibu dapat mengeditnya dan Gemini akan menghasilkan kembali tanggapannya. Nah, ini sat-set Bapak Ibu ya, Gemini tidak usah nunggu besok ya untuk mengedit jawaban. Bapak Ibu langsung mengeklik tanda pensil ini, kemudian diubah prompt-nya, diubah perintahnya, diubah ini. Kemudian untuk spesifiknya seperti apa. Lalu Gemini akan memberikan jawaban baru Bapak Ibu. Jawaban yang lain, alternatif jawaban lain. Next, misalnya. Apa ini? Nah, saya tadi berbicara prom. Apa sih itu prom? Prom ya apa jenisnya Pak? Nah, mengapa prom efektif itu penting? Prom adalah instruksi yang Bapak Ibu tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Nah, ini perintah atau semacam kalimat untuk menyuruh ini ya. Prom yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hal yang lebih baik. Nah, bagaimana sih teknik untuk membuat prompt, membuat kalimat perintah, ya, kalimat instruksi yang baik supaya Gemini dapat memahami perasaan kita, Gemini dapat memahami isi kita. Ini baik sekali Gemini ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita sesama manusia kan minta ini tidak sesuai. Bu Sonia, saya nanti belikan es teh jumbo sama sama Gojek atau sama Somai ya. Itu. Berikan semua, itu tidak berarti tidak ya Bu Sonia itu. Padahal saya sudah memberikan perintah, sudah memberikan instruksi yang jelas. Iya. Next, Bu Sonia. Nah, Bapak Ibu, dalam menyusun prompt atau kalimat perintah atau instruksi, ini ternyata ada komponen-komponen perintah. Yang pertama, rumusnya adalah persona atau peran. Perannya Bapak Ibu di sini sebagai apa? Itu silakan dituliskan. Halo Gemini, saya sebagai seorang guru SD kelas 4. Halo Gemini, saya sebagai seorang guru SMP mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Silahkan dituliskan peran Bapak Ibu secara jelas, secara lengkap. Itu. Supaya Gemini itu mengetahui peran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya menuliskan, halo saya seorang guru, ini kan guru apa tidak tahu Gemininya. Maka peran di sini silakan dituliskan secara lengkap. Nah, setelah peran Bapak Ibu silakan menuliskan tugas atau langkahnya, instruksi yang harus dikerjakan si Gemininya apa. Jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan. Buatlah 2 kegiatan diskusi. Ini contoh ya. Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Lalu yang ketiga, komponennya adalah format atau nada. Bagaimana Bapak Ibu ingin respon tersebut ditampilkan atau diformat, entah bentuk tabel, entah bentuk apa yang lain, itu bisa. Ini contohnya, buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Lalu komponen yang terakhir ada yang namanya konteks, batasan. Penjelasannya, geser Bu Sonia. Bantu model memahami batasan dan konteks prompt. Contoh proyek ini akan ditujukan untuk kelas B, kelas 8 di Sekolah Menengah Jakarta, Indonesia pada siswanya yang sangat termotivasi dengan contoh kontekstual.
Next. Nah, ini contoh prompt dasar Bapak Ibu. Ya. Agak dikecilkan sedikit, Bu. Nah, ini. Prompt dasar, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di Jakarta. Nah, ini kan prompt yang biasa. Buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di Jakarta. Perannya tidak ada. Apakah sebagai guru atau sebagai murid, Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu mendapat instruksi seperti ini, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di Kota Jakarta. Nah, ini untuk kelas berapa, untuk jenjang apa, ini kan kita tidak tahu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita diberikan instruksi seperti ini, kita juga bingung mikirnya. Memberikan jawabannya juga bingung. Tetapi, akan lebih efektif jika dibuat seperti ini, Bapak Ibu. Anda adalah seorang guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Ini perannya, Bapak Ibu. Personanya. Lalu tugasnya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di Jakarta. Ini tugas yang Bapak Ibu berikan untuk si Gemini-nya. Terus formatnya, buat formatnya dalam bentuk struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyorot instruksi utama. Dan yang terakhir konteksnya, proyek ini ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, ini perbedaan ya Bapak Ibu ya. Ada prompt yang biasa, yang dasar, dan prompt yang efektif. Next, Bu Sonia. Nah, ini. Pilih salah satu dari 2 prompt sederhana di bawah ini dan gunakan struktur yang telah kita pelajari. Oke, kita turunkan Bu Sonia. Saya coba naikkan Gemini-nya lagi. Kita akan mencoba. Bapak Ibu bisa juga langsung mempraktekkan ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Saya akan mencoba membuat instruksi perintah sesuai apa yang format yang diberikan oleh si Gemini tadi. Kira-kira bisa apa tidak dia membuatnya? Halo Gemini. Oke, saya seorang guru SD kelas 5 yang akan mengajarkan mata pelajaran IPAS materi apa ya naknya ya, IPAS kebudayaan daerah. Nah, ini adalah perannya Bapak Ibu. Saya seorang guru SD kelas 5 yang akan mengajarkan mata pelajaran IPAS materi kebudayaan daerah. Tolong buatkan saya ice breaking ya, misal ya, ice breaking tentang kebudayaan daerah lokal dari Demak misal, atau dari Pati misal. Ice breaking tersebut dimainkan tanpa alat, misal ya seperti ini. Apakah dia mau kalau seperti ini Bapak Ibu? Kita enter. Tentu. Nah, dengan senang hati saya akan membantu membuatkan ice breaking tentang kebudayaan daerah Pati yang bisa dimainkan oleh tanpa alat oleh siswa kelas 5. Tebak budaya Pati, ini judul ice breakingnya. Tujuannya membangkitkan rasa ingin tahu siswa tentang kebudayaan daerah Pati, mengajak siswa berinteraksi dan berpikir kritis,
menciptakan suasana yang menyenangkan, ini tujuannya. Terus cara permainannya, pembagian kelompok, bagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, penentuan tema, setiap kelompok akan diberikan satu tema terkait kebudayaan Pati, misalnya makanan khas, pakaian adat, seni tari, alat musik tradisional, upacara adat. Memberikan petunjuk, guru memberikan petunjuk atau ciri-ciri tema, sampai kemudian yang terakhir. Ini misal Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ketika jawaban yang diberikan oleh si Gemini ini sudah sesuai Bapak Ibu bisa mengekspor ya. Ini bagikan dan ekspor. Ada dua pilihan, ada ekspor ke dokumen dan juga jadikan drive di Gmail. Saya coba ekspor ke dokumen Bapak Ibu. Nah, ini proses membuat dokumen. Lalu buka dokumen. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sudah saya ekspor di dokumen. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mendownload, bisa diklik file, lalu download, bentuknya apa? Silahkan, apakah Word, apakah PDF, atau biasa, itu Bapak Ibu. Seperti itu. Itu ketika Bapak Ibu sudah cocok atau sudah sesuai dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Gemini itu. Lalu berikan tombol like, ya ini misal. Atau kalau Bapak Ibu ingin mengedit tadi, kita kembali ke prompt-nya, kita kembali ke instruksinya, lalu edit text seperti ini. Misalnya, tolong buatkan saya ice breaking tentang kebudayaan daerah lokal Pati berupa lagu, misal ya, berupa lagu. Dia mau apa tidak? Lalu klik perbarui seperti ini. Terjadi error. Oke. Wah, tidak mau ini. Coba saya teks lagu mungkin ya Bapak Ibu ya. Teks lagu. Lalu saya enter. Kalau tidak mau ini, ada apa? Saya buat baru aja. Mana tadi? Kenapa Google-nya error di tempat saya? Oh ini. Ya, coba. Halo. Nah ini Bapak Ibu, tembang dolanan dengan tema Pati. Melodi, gunakan melodi tembang dolanan yang sudah dikenal anak-anak seperti Jublek-jublek suweng atau Suwe ora jamu. Sesuaikan lirik dengan kekhasan Pati, misalnya Pati kota bakso ya Bu. Pati ternyata kota bakso. Gandul Pak. Oh itu. Gandul. Ya, kental, lestari, batik terusmi, warna-warni, batik terusmi. Tarian lengger anggun sekali. Nah ini misal. Nasi gandul lah ini. Ini Bapak Ibu. Ya, ini contoh pembuatan ice breaking. Ya, itu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk yang lain, untuk membuat modul ajar atau untuk membuat asesmen. Itu Bapak Ibu. Oke, saya turunkan. Monggo Bu Sonia bisa naikkan lagi. Baik, Pak. Next. Lanjut Bu, next.
Next. Terus next yang terakhir. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mencoba semua atau akan dicoba nanti saja, Bapak Ibu? Atau mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami oleh Bapak Ibu? Monggo silahkan raise hand atau tulis di kolom chat. Ini ada pertanyaan ternyata, Bu Sonia. Iya Bapak, baik kita buka 2 pertanyaan. Sambil... Yang pertama dari Siti Mustiah. Oh ya, Pak Miftah, bisakah chat with Gemini dengan suara tidak dengan huruf? Oke, kita coba ya Bapak Ibu, kita coba. Saya akan share lagi Gemini-nya. Apakah bisa menggunakan suara tidak dengan huruf atau kalimat? Kita coba ya. Bismillah. Gunakan mikrofon. 1, 2, 3. Halo Gemini. Allow this time. Halo Gemini. Enter. Oke. Dalam. Bentar. Belum. Saya seorang guru kelas 5 SD akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia materi surat pribadi. Tolong buatkan saya modul ajar tentang materi surat pribadi lengkap dengan penilaian dalam bentuk tabel serta asesmen soal. Enter. Nah, ternyata bisa Bu Sonia. Keren. Ada yang tanya lagi? Siap. Sudah menjawab. Oh, jawabannya Gemini bisa pakai suara mboten nggih, Pak? Ya, itu tadi baru saja kita praktekkan Bapak Ibu. Enggak, itu maksudnya kalau kita dijawab itu pakai suara juga gitu Pak mungkin. Oh, tidak bisa. Makanya tulisan ini. Rupanya Bu Siti Mustiah itu penasaran Gemini itu laki-laki atau perempuan gitu mungkin ya. Iya, bisa TikTokan atau enggak gitu loh, Pak. Nyambung enggak? Itu. Dari ada yang tanya lagi nih, Pak. Ini ya. Dari Bu Yuda Sari, izin bertanya, Pak. Saya download aplikasi Gemini di HP. Misal hari ini saya pakai untuk cari pertanyaan 1 sampai 2 kali bisa. Tapi saat pemakaian keempat sudah tidak bisa dan harus berbayar untuk pemakaian selanjutnya. Apakah memang seperti itu? Itu kan aplikasi, Bu ya. Aplikasi artinya kita menginstal ya. Memang ya, betul, beda dengan saat kita menggunakan di laptop atau PC Bapak Ibu. Ya. Kan ini sudah terintegrasi. Ya, seperti itu. Ya. Ada yang lebih amannya pakai bisa raise hand? Lebih amannya pakai yang laptop aja, Bu. Itu. Oh, baik. Ini sudah menjawab pertanyaan dari Bu Siti Mustiah dan Ibu Yuda. Untuk Bapak Muhammad ini nanti kita akan share ulang Bapak, kemudian nanti kita akan berikan juga uji kompetensi. Selain materi uji kompetensi nanti kita akan share di grup Majahe dan kita nanti punya SID-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir jika ini ketinggalan materinya. Nanti saya akan mintakan ke Pak Miftah ya Pak, nanti boleh di-share nggih. Oke. Untuk Bapak Ibu semuanya, untuk bahan referensi belajar. Ada yang ingin bertanya lagi, bisa raise hand. Sambil menunggu, ini boleh disampaikan Bapak ketentuan untuk uji kompetensinya? Siap, oke Bu Sonia, saya akan menyampaikan terkait uji kompetensi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Iya, Bapak, sudah terlihat. Oke, Bapak Ibu, setelah mengikuti kegiatan hari ini, Bapak Ibu
diminta untuk mengerjakan yang namanya uji kompetensi, Bapak Ibu. Uji kompetensi ini sekaligus Bapak Ibu sebagai link presensi dan link untuk penerbitan sertifikat, Bapak Ibu. Ya. Oke, ini hanya sebagai pengetahuan awal saja Bu Ara ya. Ini untuk link uji kompetensinya ini Bapak Ibu, s.id /ujikom GA 2024. Saya ulangi, nah ini nanti link ini silakan Bapak Ibu klik. Tentunya dengan menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu. Saya ulangi, untuk Bapak Ibu ketika ingin mendapatkan sertifikat dari Google dan Gemini ini, Bapak Ibu harus dan wajib mengerjakan uji kompetensi di alamat ini Bapak Ibu, s.id /ujikom GA 2024. Nah, ketika Bapak Ibu mengisikan biodata itu nanti, Bapak Ibu diminta juga untuk mengisikan biodata trainer atau pelatih. Nah, Bapak Ibu silahkan memasukkan email ini Bapak Ibu, miftahulhadi83@guru.sd.belajar.id. Nih, saya ulangi, miftahulhadi83@guru.sd.belajar.id. Jangan sampai salah menulis huruf dan angkanya Bapak Ibu ya. Ini huruf kecil semua tanpa spasi. Perhatikan tanda titik guru.sd.belajar.id. Kadang ada yang guru sd.belajar.id. Apakah itu akan berpengaruh Bapak Ibu? Akan berpengaruh. Ketika Bapak Ibu salah menuliskan, itu sertifikatnya juga tidak akan keluar. Seperti itu. Pastikan Bapak Ibu menuliskan email dari trainer dengan benar Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya memiliki kesempatan 1 kali untuk mengerjakan uji kompetensi ini. Misalnya saya pakai akun Gmail biasa Pak, tidak bisa ya. Kesempatan hanya 1 kali menggunakan akun belajar.id. Seperti itu. Ya. Untuk sertifikat yang akan diberikan oleh Google akan mulai diproses mulai hari Senin gitu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu kan mengerjakan hari ini, kemudian jawaban langsung masuk dan sertifikat akan diproses mulai hari Senin. Seperti itu, Bu Sonia. Baik, Bapak. Jika tidak ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan dari teman-teman, saya ulas lagi. Bahwasanya tadi Pak Miftah menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengerjakan uji kompetensi. Sudah saya share di grup Majahe. Tadi saya sudah minta tolong dengan admin untuk mengirim. Jadi Bapak Ibu bisa membaca dan nanti bisa dibuka materi yang sudah di-share oleh Pak Miftah. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh partisipasi yang sudah bertanya. Kami harap semua sudah merasa puas dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Miftah, dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Waktu hampir habis, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Semoga informasi dan pengalaman yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, bolehkah kiranya Bapak Miftah untuk memberikan closing statement untuk kita semua, Bapak? Dipersilahkan. Oke, Bapak Ibu, perubahan adalah keniscayaan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu. Kita harus mengikuti perubahan tersebut atau akan tertinggal. Tetap semangat belajar Bapak Ibu untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih Bu Sonia. Terima kasih kembali Bapak. Mari Bapak Ibu semua untuk berkenan menyalakan kameranya karena kita akan foto selfie, nanti akan dibantu oleh Ibu Wara sebagai dokumentasi dalam kegiatan diklat hari terakhir, yaitu hari ketiga. Mohon bantuannya untuk Bu Wara untuk membantu screenshot nih ya. Yes, siap Bu Nia. Oke, terima kasih. Ayo kita gaya. Semangat belajar. Ya, semangat belajar. 1, 2, 3.
Baik, ada simbol-simbol tertentu Pak Miftah untuk Gemini-nya? Oh, tidak ada ya Pak. Biasanya grup G atau baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu semua peserta webinar pada 3 hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah bergabung dengan Majahe. Tunggu kegiatan selanjutnya di tahun depan. Ini karena tahun terakhir. Kami ucapkan banyak terima kasih dan tetap mengikuti seluruh kegiatan yang kami akan share di grup Majahe dan begitu juga kegiatan yang akan kami share di PMM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat beraktivitas dan tetap semangat. Asid Lagung 02, maju jaya hebat. Terima kasih semuanya. Boleh meninggalkan.